Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan memaparkan materi bab 1 mengenai pembangunan ekonomi. Lanjutan dari materi kelompok 1. Sebelum itu, kami ingin mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, M. Rizky, saya sendiri selaku ketua kelompok. Yang kedua ada Nanda Mustika. Yang ketiga, Sekar Sugusti. Yang keempat, Nera Yurira. Yang kelima, Sheila Nurhaliza. Yang keenam, Fidelia Da Costa. Yang ketujuh, Arya Pranata. Dan kedelapan, Domyati. Negara kurang berkembang adalah negara yang tidak memiliki kemampuan untuk berkembang, sedangkan negara tidak berkembang adalah negara yang tidak mempunyai prospek untuk berkembang. Nah, negara kurang berkembang ini dapat disebut juga dengan negara-negara terbelakang. Negara-negara terbelakang adalah negara yang sangat rentan mengalami guncangan ekonomi dan lingkungan serta memiliki tingkat sumber daya manusia yang rendah. Penyebab suatu negara kurang berkembang adalah yang pertama, pendapatan per kapita yang buruk. Lalu yang kedua adalah faktor lemahnya sumber daya manusia. Yang ketiga ada rendahnya penghasilan atau pekerjaan. Yang keempat adalah jumlah penduduk yang sangat besar. Yang kelima adanya kesenjangan sosial. Yang keenam adanya rendah tingkat pendidikan dan keterampilan. Lalu yang terakhir adalah jumlah pekerja yang lebih banyak dibandingkan dengan lapangan pekerjaan. Klasifikasi definisi negara berkembang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemiskinan dan berbasis pendapatan yang rendah, lalu ada berbasis sumber daya yang kurang dimanfaatkan, dan yang terakhir adalah berbasis kekurangan modal. Negara miskin tidak selalu negara muda. Secara umum, negara miskin terdapat beberapa istilah-istilah atau penyebutan untuk negara miskin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara terbelakang adalah negara yang dicirikan dengan kemiskinan seperti tercermin pendapatan per kapita rendah atau diartikan negara yang tidak mampu berdiri sendiri. Yang kedua, negara kurang berkembang adalah negara yang ditandai dengan industrialisasi yang minimal, pengembangan teknologi rendah, pendapatan per kapita rendah, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang ketiga, dunia ketiga merupakan bagian dari 4 segmentasi atau pembagian yang digunakan untuk mendeskripsikan negara-negara di dunia berdasarkan status ekonominya. Kemudian terdapat istilah-istilah negara miskin menurut beberapa ekonom, yaitu 1. Barbara Ward menggunakan istilah negara miskin bukan negara kurang berkembang. 2. Profesor Milderall menggunakan istilah negara kurang berkembang. 3. Profesor Bauer menggunakan 3 istilah, yaitu negara kurang berkembang, negara sedang berkembang, negara terbelakang. Negara miskin tidak selalu negara muda. Kemiskinan hanyalah menunjukkan pada rendahnya tingkat pendapatan per kapita suatu negara, atau kemiskinan itu disebut sebagai ketidakmampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan, maka tidak ada hubungannya dengan budaya bangsa tersebut. Beberapa negara miskin di dunia yaitu negara Burundi, Republik Afrika Tengah, Somalia, Liberia. Dari beberapa negara miskin ini bukan negara yang baru merdeka, melainkan negara sudah merdeka sejak lama. Jadi kemiskinan itu terjadi oleh pendapatan per kapita yang rendah, bukan dari negara yang baru didirikan. Berbagai kriteria tentang keterbelakangan atau underdevelopment. Pengertian keterbelakangan secara umum diartikan sebagai suatu kelambatan dalam perkembangan atau ketinggalan dalam kemajuan. Menurut Simon Kuznets, 3 definisi mengenai keterbelakangan. Yang pertama, kegagalan memanfaatkan potensi produksi secara penuh, potensi produktif dengan menggunakan tingkat pengetahuan teknologi yang ada. Yang kedua, keterbelakangan dalam kinerja ekonomi. Yang ketiga, kemiskinan ekonomi, yang berarti kegagalan untuk menyediakan biaya hidup masyarakat atau penduduk. Ada beberapa kriteria keterbelakangan. Yang pertama, kriteria pertama, rasio penduduk terhadap wilayah tanah. Memang sulit untuk memastikan apakah rasio tinggi atau rendah penduduk terhadap wilayahnya merupakan suatu indikator terbelakang. Akan tetapi, sebagian besar negara terbelakang di Afrika dan Amerika Latin mempunyai sejumlah daerah kosong yang menunjukkan suatu rasio rendah. Ada juga beberapa negara terbelakang di ASEAN
yang memiliki rasio penduduk yang tinggi. Oleh karena itu, kriteria ini dinilai kabur atau kurang tepat. Yang kedua, ada kriteria perbandingan output industri terhadap keseluruhan output. Menurut kriteria ini, negara dengan rasio yang rendah antara output industri terhadap keseluruhan output disebut negara terbelakang, tetapi rasio ini cenderung meningkat dengan pendapatan per kapita. Kriteria keterbelakangan yang ketiga adalah rasio yang rendah antara modal terhadap populasi per kepala. Menurut Dr. Oscar Lynch, ia mendefinisikan bahwa perekonomian yang terbelakang adalah perekonomian yang tidak mempunyai cukup stok modal untuk mempekerjakan semua angkatan kerja yang ada berdasarkan teknik produksi yang modern. Selain itu, kriteria lain menyebutkan beberapa definisi yang menganggap kemiskinan sebagai penyebab utama dari keterbelakangan. Menurut Dr. Eugene Staley, ia mendefinisikan negara terbelakang sebagai negara yang ditandai oleh kemiskinan massal yang kronis dan bukan merupakan akibat bencana. Salah satu kriteria keterbelakangan paling umum yang diterima adalah rendahnya pendapatan per kapita negara-negara terbelakang dibandingkan dengan negara-negara maju. Menurut ahli PBB, istilah negara terbelakang dalam arti negara yang mempunyai pendapatan per kapita rendah dibanding pendapatan nyata per kapita Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Eropa Barat. Bauer dan Yami mengungkapkan istilah negara terbelakang agak mengacu kepada negara atau daerah dengan tingkatan pendapatan nyata dan modal yang rendah. Pendapatan nasional per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk per pertengahan tahun. Namun, seringkali data tentang pendapatan nasional per kapita ini tidak tepat atau cenderung menyesatkan dan tak berdasar karena alasan-alasan sebagai berikut. Alasan pertama, di negara terbelakang ada sektor non-uang yang menyulitkan perhitungan pendapatan nasional. Karena sebagian besar dari apa yang diproduksi dalam sektor pangan ditukarkan dengan barang-barang lain atau disimpan untuk konsumsi pribadi mereka. Fakta ini cenderung memperkecil pendapatan nasional. Alasan yang kedua, kekurangan spesialisasi atau penghususan pekerjaan di negara-negara terbelakang tersebut. Hal ini merunyamkan perhitungan pendapatan nasional karena distribusi atau asal bidang usaha begitu rancu. Di samping tanaman, para petani sering pula menghasilkan berbagai macam produk sampingan seperti telur, susu, pakaian, dan sebagainya yang tidak pernah dimasukkan dalam estimasi pendapatan nasional. Alasan yang ketiga, di negara terbelakang, kebanyakan rakyat masih buta huruf dan literasi dan tidak pernah menyimpan rekening. Dan jika pun mereka memilikinya, mereka enggan untuk mengungkapkan pendapatannya dengan jujur. Dalam keadaan seperti ini, hanya perkiraan kasar saja yang dapat dibuat untuk menjadi perhitungan bagi pendapatan nasional per kapita. D. Perkiraan pendapatan nasional hanya mencakup barang dan jasa yang dipergunakan dalam dunia komersial. Tetapi di negara terbelakang, penduduk yang hidup di daerah pedesaan dan membuat benda-benda konsumsi dari barang-barang sederhana mampu menghemat atau meniadakan beberapa pos pengeluaran. Mereka membangun dan membuat sendiri gubuk dan pakaian serta beberapa keperluan lain. Jadi, di negara terbelakang, barang-barang yang disalurkan lewat pasar relatif lebih sedikit. Oleh karena itu, tidak tercakup dalam perkiraan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional dalam arti uang meremehkan atau underestimate pendapatan nyata. Ia tidak mencakup biaya nyata pembuatan suatu barang, pengorbanan, kesenangan, dan waktu luang yang diberikan di dalam proses produksi itu. Pendapatan yang diterima oleh dua orang boleh jadi sama, tapi jika seseorang bekerja lebih lama daripada yang lain, dapatlah dikatakan bahwa pendapatan nyata orang yang pertama itu lebih kecil. F. Perkiraan pendapatan nasional tidak dapat mengukur secara tepat perubahan output yang disebabkan oleh perubahan tingkat harga. Angka indeks yang dipergunakan untuk mengukur
perubahan tingkat harga hanyalah merupakan perkiraan kasar. Lagi pula, tingkatan harga di berbagai negara amat berbeda-beda. Kebutuhan dan kesukaan konsumen juga berbeda. Oleh karena itu, angka pendapatan nasional dari berbagai negara seringkali menyesatkan dan tidak dapat diperbandingkan. G. Perbandingan pendapatan nasional secara internasional sering tidak tepat. Sebagai akibat konversi nilai tukar berbagai mata uang ke dalam satu mata uang bersama yaitu US. Penggunaan hanya satu unit mata uang dalam menghitung keseluruhan output barang dan jasa memperkecil atau underestimate pendapatan nasional negara terbelakang dibandingkan dengan negara-negara maju. Nilai tukar terutama didasarkan dengan pada harga barang-barang yang diperdagangkan secara internasional, tetapi ada juga sejumlah barang dan jasa di negara terbelakang tidak pernah diperdagangkan secara internasional dan juga dihargai rendah. Hasil yang agak tepat hanya dapat diperoleh apabila ada suatu padana antara nilai tukar yang berlaku dan hubungan harga internal. Padana itu tidak mungkin diperoleh di kebanyakan negara saat ini, mengingat banyaknya pengawasan terhadap mata uang asing dan pembatasan kuantitatif di bidang perdagangan. Hal ini menyebabkan perbandingan internasional pendapatan nasional menjadi penyesatan dan berlebihan. Ahli ekonomi seperti Millikan dan Hagen menyarankan agar menaikkan pendapatan negara terbelakang sampai 3 kali lipat atau lebih agar dapat realistik. Sedangkan Colin Clark mengatasi keseluruhan ini pertama-tama dengan menyatakan pendapatan nasional negara terbelakang di dalam suatu internasional kemudian kesatuan uang barat. H. Perhitungan pendapatan per kapita suatu negara terbelakang bisa terlalu besar atau terlalu kecil karena angka jumlah penduduk seringkali tidak handal atau tidak benar. Data sensus di negara seperti itu tidak pernah akurat. I. Di atas segalanya, berbagai kesulitan timbul dalam mendefinisikan istilah pendapatan sebagai akibat dipergurukannya konsep berbeda-beda di dalam menghitungkan pendapatan nasional di berbagai negara dan di dalam menghitung sumbangan aktivitas pemerintah seperti proyek-proyek irigasi dan sumber daya, pelayanan politik dan militer, dan sebagainya terhadap pendapatan nasional. Terlepas dari berbagai keterbatasan tersebut di atas, pendapatan per kapita merupakan tolak ukur yang populer dipergunakan untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi berbagai negara. Akan tetapi, pendapatan per kapita saja tidak mempunyai arti banyak sebagai indikator keterbelakangan. Jadi, kesimpulannya, pada dasarnya pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Agar tercapai kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis atau yang pada masa Orde Baru disebut dengan trilogi pembangunan. Pembangunan ekonomi diupayakan tidak lepas daripada trilogi pembangunan karena dengan adanya pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang tepat akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapai. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.